warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya Bapak, silakan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan beliau. Pak Budi ini memiliki nama lengkap Budi Hantara. Beliau lahir di Gunung Kidul pada 5 Januari 1966. Jadi bukan asli Ngawi ya Bapak. Kemudian beliau lulus dari IKIP Yogyakarta pada tahun 1989 dan mengajar di SMPN 1 Ngawi sebagai guru sejarah IPS ya, guru IPS. Kemudian tempat tinggal beliau ada di Dusun Ngantru, Desa Ngawi. Ini Ngawi Purba ya Pak, berarti iya, dekat situ. Legenda ini adalah kisah rakyat yang di Ngawi ini kan, ini bagaikan mutiara yang berserakan, tercecer di pinggir jalan, gak ono sing ngopeni. Lah saya iman-iman, maka saya memunguti legenda demi legenda itu, kemudian saya rangkai menjadi sebuah buku itu. Dari mana kata dumplengan itu? Dari kata awal dumpleng, di mana Lengleng Anjani yang tidak mampu nyebrang Bengawan Solo, yang maunya itu kan mau mencari obat ke Grojogan Sewu Sarangan, nggak bisa nyebrang. Akhirnya apa? Ada seorang itu ya Pak, dompleng itu ya, dompleng nunut itu ya. Dompleng itu nunut. Gandri ini dikasahkan ada perjalanan seorang petualang waktu itu, di mana dalam perjalanan itu menemui fenomena alam yang dahsyat, terjadi petir atau badai yang dahsyat. Kemudian dia berlindung di bawah pohon yang namanya pohon itu pohon gandri. Makanya di Ngawi dan di Jawa pada umumnya ketika ada petir menyambar-nyambar, orang Jawa biasa menyebut rapal gandri, gandri, aku putune Ki Ageng Selo. Nah, untuk apa? Minta perlindungan. Nah, gedung perahu ini juga di Ngawi Timur sana. Jadi dikisahkan di sana itu dulu ada sasaran rampok orang-orang sakti. Kemudian di kampung juga ada orang hebat bagaimana strategi untuk mengalahkan rampok ini. Karena ini khas Ngawi, rampoknya diombeni arah. Nah, ini juga begitu. Jadi para penjahat itu kan identik dengan minum biasanya. Pokoknya kon ngombe dulu, dimabukkan baru ya, dikalahkan. Akhirnya apa? Penjahat ini juga ketika naik perahu ini yang atur strategi kan juga tukang perahu itu. Dikasih minum arah, ketika menyeberang, sudah kelenger nyabrang, terbawa arus. Penjahatnya ini kan tidak sadar diri. Akhirnya apa? Perahunya sampai terjerumus masuk ke dalam gedung. Maka di sana ada gedung perahu. Alas Ketonggo, Srigati, Kuseringgumi di sini. Ini katanya dari perjalanan sejarah Brawijaya terakhir dari Majapahit. Nah, Alas Ketonggo itu yang sering digunakan ritual sembah itu sering salah sasaran. Di situ sebenarnya hanya untuk apa? Menguburkan pakaian kebesaran Raja Brawijaya supaya tidak dikenali masyarakat penyamarannya. Kertonegoro. Ini ya disebut sebagai Bupati Ngawi iya, Adipati Gendingan iya. Yang perlu diambil dari sini adalah semangat kecintaannya kepada tanah air, perjuangannya. Jadi kalau kita lihat bagaimana semangat perjuangan Kertonegoro ini luar biasa. Kedunggalar ya. Baik, yang terakhir Kedunggalar ini kisah pasca perang Diponegoro. Jadi setelah perang Diponegoro banyak prajuritnya itu yang melarikan diri ke wilayah Ngawi. Di antaranya yang menjadi tokoh di daerah Kedunggalar ini.
yang namanya pelarian dikejar-kejar Belanda itu kan bahasanya orang Ngawi katanya suwung, bingung gitu. Akhirnya dalam kebingungannya mereka menemukan kedung, itu sungai yang dalam, di sana merenung, akhirnya nalar logikanya itu, oh saya harus begini. Kalau saya hanya lari selamanya, masuk pengarpat lari, nanti kecekel. Akhirnya berpikir, maka muncul bahasa kedung nalar. Dari kata nalar, logika itu kemudian jadi kedung galar. Nah pesan moralnya itu, ada 3 tokoh ini punya tujuan sama tapi sama-sama egonya. Akhirnya apa? Tujuannya nggak tercapai. Pesan moralnya itu, yang namanya orang itu beda pendapat, oke, tapi harus diskusi sehingga menemukan titik temu untuk meraih tujuan. Kalau sama-sama ego, seperti dalam tauhid kan pisah sendiri-sendiri, siji ngalor, siji ngulon, siji ngetan, apa tujuannya nggak tercapai. Demikian ulasan singkat tentang legenda Ngawi. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Dwi Mila dari SMPN 1 Tambor. Pertanyaan saya di sini, Pak, bagaimana cara meningkatkan produktivitas dalam menulis? Soalnya saya mengalami sendiri sangat sulit untuk meningkatkan keproduktivitasan tersebut. Ada rasa malas, terus aktivitas-aktivitas yang lain, sehingga untuk meningkatkan tersebut sangat sulit sekali, Pak. Dan itu pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Baik, sebetulnya setiap orang punya gaya dan cara masing-masing. Jadi tidak ada teori yang paten bagaimana caranya biar lebih produktif, biar lebih konsisten. Jadi orang itu untuk bisa mengembangkan potensinya maka terlebih dulu harus paham tentang karakternya sendiri. Tipeku itu tipe orang yang bagaimana? Ada orang yang semakin produktif ketika tertantang. Ada orang yang produktif ketika saat nyaman. Bila dari SMP Negeri 1 Ngawi mau bertanya ke Kak Vicky. Jadi saya mau tanya, Pak, bagaimana proses menulis Bapak dari awal menemukan ide sampai jadi buku itu, Pak? Karena yang sering terjadi saya atau teman-teman alam itu, ada ide itu udah muncul, sudah dicatat, tapi dalam proses menulisnya itu tiba-tiba macet di tengah jalan gitu, Pak. Bingung mungkin kehabisan kata-kata atau bingung nanti akhirnya mau dibuat seperti apa gitu, Pak. Dan Pak, terima kasih. Yang namanya ide itu kan nanti akan berkembang mengalir seiring kita tulisan. Jadi mohon maaf, kadang-kadang ketika saya mengingat guru bahasa saya dulu, ngarak itu baik kerangka gini-gini, itu teori. Ketika dipraktekkan tidak harus dengan kerangka seperti itu. Misalnya orang mau nulis novel kalau dibikin kerangka udah dini piye, enggak jadi. Saya dulu kan kadang-kadang anak-anak sulit menulis karena apa? Terlalu banyak rambu-rambu yang seolah-olah itu sakral. Enggak. Jadi misalnya nulis apa judul ini bebas saja. Jadi kalau kita mau membangun anak-anak bahkan nulis termasuk kita, jangan diberi batas tentang ini, biarkan mengalir. Nanti kalau sudah terbiasa, karena bahannya orang itu kan harus berani bikin kalimat. Kalau sudah dipagari dengan macam-macam itu, kalimatnya nggak berkembang. Jadi dengan tulisan ini saya berharap bisa menjadi inspirasi bagi seluruh warga masyarakat Ngawi, termasuk Bapak Ibu yang hadir saat ini, untuk lebih mengenal budaya lokal dengan segala kearifannya. Bila kita sudah memahami budaya kita, jati diri kita, maka kita akan dengan mudah mencintai tanah tumpah darah kita, Ngawi, dan kita tentu saja akan dengan ikhlas berkarya bagi Ngawi. Kalau sudah begitu, mungkin kita akan lebih jadi orang yang bijaksana, tidak sekedar menuntut pada pemerintah, tidak sekedar itu, tapi lebih berkarya nyata sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat Ngawi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.